Kenalkan nama saya Hana Fauzia dengan NPM 25106300317 dari Prodi D3 Akuntansi. Untuk menjawab soal yang pertama, rukun Islam dan rukun iman dalam akuntansi merupakan dasar pembentukan perilaku akuntan yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Penerapan rukun Islam dalam akuntansi yang pertama yaitu syahadat, mengajarkan bahwa pekerjaan akuntan adalah ibadah, sehingga harus dilakukan dengan niatnya ikhlas dan penuh kejujuran. Kemudian yang kedua ada sholat, yaitu melatih kedisiplinan yang diterapkan dalam ketepatan waktu, penyusunan laporan keuangan, serta menghindari kecurangan. Kemudian yang ketiga ada zakat. Zakat menanamkan akuntabilitas dan keadilan sosial, sehingga laporan keuangan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kewajiban sosial. Yang kemudian ada yang keempat yaitu puasa. Dengan puasa melatih kejujuran dan pengendalian diri sehingga akuntan tetap transparan meskipun tidak diawasi. Yang kelima ada haji, yaitu mengajarkan persamaan dan keadilan dalam memberikan informasi kepada seluruh pihak. Kemudian ada juga penerapan rukun iman dalam akuntansi. Iman kepada Allah menanamkan bahwa setiap laporan akan dipertanggungjawabkan sehingga menghindari manipulasi. Kemudian ada iman kepada malaikat, yaitu mendorong akuntan untuk selalu jujur karena merasa diawasi. Kemudian ada iman kepada kitab Allah, yaitu mengarahkan akuntansi sesuai dengan prinsip syariah seperti menghindari riba dan juga kecurangan. Selanjutnya ada iman kepada Rasul, yaitu mencontohkan sifat yang jujur, amanah, transparan, dan juga profesional. Kemudian ada juga iman kepada hari kiamat, membuat akuntan sadar akan bertanggungjawaban di akhirat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu mengajarkan usaha maksimal serta menerima hasil dengan adil. Soal yang kedua, bahwa integrasi akidah dalam pendidikan karakter di instansi kerja berarti memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam etos kerja dan budaya organisasi tanpa harus menjadikan instansi sebagai lembaga agama. Yang pertama yaitu ada tauhid sebagai fondasi kejujuran mandiri. Tauhid mengajarkan bahwa Allah selalu mengawasi sehingga karyawan akan bekerja dengan jujur dan berintegritas meskipun tanpa pengawasan. Contohnya yaitu datang tepat waktu, tidak memanipulasi data, dan tetap produktif walaupun atasan tidak ada. Yang kedua adalah risalah sebagai standar profesionalisme kerja, meneladani sifat Rasul yaitu sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Sidik berarti jujur dalam laporan, tidak memanipulasi data. Amanah berarti bertanggung jawab dalam pekerjaan dan menjaga kepercayaan. Kemudian tablik berarti transparan dalam komunikasi. Dan juga fatonah berarti cerdas serta mampu mencari solusi dalam pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah akhirat. Akhirat sebagai bentuk akuntabilitas masa depan. Keyakinan akan hari pembalasan membuat karyawan sadar bahwa setiap pekerjaan akan dipertanggungjawabkan sehingga bekerja tidak hanya untuk gaji tetapi juga sebagai ibadah. Bahwa akhlak yang baik atau akhlakul mahmudah merupakan landasan penting dalam Islam, termasuk dalam dunia profesional seperti akuntansi. Seorang akuntan tidak hanya dituntut memenuhi etika profesi, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perilaku yang jujur, sopan, dan juga berempati. Pertama, kejujuran. Akuntan harus menyajikan laporan keuangan secara apa adanya tanpa manipulasi, seperti window dressing atau penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Mutaffifin yang melarang kecurangan dalam takaran, yang dalam konteks modern berarti laporan keuangan. Yang kedua adalah kesopanan dalam menyampaikan informasi termasuk kabar buruk seperti kerugian. Akuntan harus menggunakan bahasa yang baik dan profesional. Kesopanan juga mencakup menjaga kerahasiaan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab. Yang ketiga ada empati. Akuntan tidak boleh bersikap kaku, tetapi harus memahami kondisi rekan kerja. Misalnya, saat ada keterlambatan laporan, akuntan sebaiknya mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Empati juga terlihat dalam kebijakan keuangan yang adil bagi karyawan.
Selanjutnya, saat perusahaan mengalami penurunan arus kas, pimpinan bersikap jujur dengan menjelaskan kondisi tersebut. Akuntan kemudian menyampaikan informasi ini dengan sopan dan empati kepada karyawan. Hasilnya, tercipta kepercayaan dan lingkungan kerja yang tetap kondusif. Ini adalah jawaban untuk soal yang keempat. Konsep Islam dalam hubungan pimpinan dan karyawan menekankan bahwa bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga ibadah yang dilandasi dengan amanah, keadilan, dan juga profesionalisme. Profesionalisme dalam Islam dikenal dengan itqan, yaitu bekerja secara maksimal dan juga berkualitas. Pertama, amanah dan integritas. Karyawan harus menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab karena pekerjaan merupakan titipan dari Allah. Yang kedua ada itqan, yaitu setiap pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, teliti, dan memberikan hasil terbaik, bukan sekedar menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu taat dan juga loyal dalam kebaikan. Karyawan wajib mematuhi pimpinan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat adalah musyawarah dan komunikasi yang baik. Hubungan kerja dijalankan dengan sikap saling menghormati, komunikasi yang santun, serta terbuka terhadap masukan dan juga evaluasi. Yang kelima adalah keadilan dan keseimbangan. Karyawan bekerja dengan dedikasi, sementara pimpinan memenuhi hak karyawan secara adil, sehingga tercipta hubungan harmonis dan juga saling percaya. Selanjutnya untuk soal yang kelima ada ijtihad. Dalam konteks akuntansi syariah merupakan proses pemikiran kreatif para pakar dan ulama untuk menetapkan standar akuntansi pada fenomena digital yang belum memiliki dasar hukum yang eksplisit. Pertama yaitu redefinisi aset digital. Ijtihad digunakan untuk mengklasifikasikan aset seperti kripto dan NFT. Jika memiliki nilai ekonomi, maka dapat diakui sebagai aset dengan penentuan metode pengukuran dan penyajian yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, dalam menentukan pengakuan aset digital, ijtihad juga mempertimbangkan tingkat kestabilan nilai dan resiko yang ada. Hal ini penting karena aset seperti kripto memiliki fluktuasi yang tinggi, sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan unsur spekulasi yang berlebihan dalam pelaporannya. Yang kedua yaitu transparansi melalui blockchain. Teknologi ini dipandang sebagai bentuk modern dari pencatatan yang adil, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, smart contract dapat membantu otomatisasi akad dan mengurangi ketidakpastian karena datanya tidak mudah dimanipulasi. Namun demikian, penggunaan teknologi ini tetap harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Ijtihad berperan dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi tetap memiliki kejelasan akad dan tidak hanya mengandalkan sistem otomatis tanpa pemahaman yang benar dari para pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga yaitu digital audit dan kepatuhan syariah. Di era AI, ijtihad diperlukan untuk menyusun sistem audit berbasis algoritma agar mampu mendeteksi unsur non-halal atau riba dalam transaksi secara real-time. Selain itu, penggunaan AI dalam audit juga harus mempertimbangkan aspek etika. Ijtihad diperlukan agar sistem tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga tetap menjunjung nilai keadilan dan tidak merugikan pihak tertentu akibat kesalahan algoritma. Kemudian yang keempat yaitu penentuan objek zakat baru. Ijtihad digunakan untuk menghitung zakat dari penghasilan digital seperti AdSense, endorsement, atau aset kripto selama telah memenuhi syarat nishab dan haul. Dalam hal ini, ijtihad juga memperhatikan keadilan dalam penetapan zakat agar tidak memberatkan namun tetap memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan metode perhitungan yang jelas dan transparan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, ijtihad dalam akuntansi syariah juga memiliki peran penting
Selain itu, ijtihad dalam akuntansi syariah juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan baru, tetapi juga menjadi jembatan antara perkembangan teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.